Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kami UI Channel. Kali ini temanya adalah tentang penyakit yang kadang-kadang mengerikan buat banyak orang, tapi sebenarnya harus dijaga gitu. Karena memang kadang-kadang datang tiba-tiba, kadang-kadang juga muncul tiba-tiba. Dan ini juga terjadi bukan cuma orang-orang yang kelihatan sehat aja, tapi atlet-atlet pun sering tiba-tiba jatuh. Ya, kita akan berbicara mengenai penyakit jantung dan pembuluh darah seperti ini. Saya Badil Ramadan akan ditemani oleh Dokter Nurul dari rumah sakit ini. Halo, rumah sakit. Ya. Halo, saya Dr. Nurul Rahayuningrum, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Oh, Ya, oke. Planet ya, planet Bekasi. Kata orang begitu. Karena pastinya Bekasi punya keunikan tersendiri. Betul. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, lancar-lancar aja. Iya, Bang Mani sehat? Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Itu sih modal utama. Betul. Modal utama harus sehat dulu, Bang. Kalau udah sehat kan enak mau ngapain-ngapain juga. Iya, betul ya. Iya, betul. Dok, kita akan bicara lagi nih, Dok, tentang penyakit jantung nih. Semua orang kan hanya menganggap jantung itu penyakit bawaan. Benar nggak sih penyakit jantung itu penyakit bawaan atau memang ditimbulkan oleh virus atau apa gitu? Oke. Kalau masalah ada betulnya sebetulnya yang disampaikan Bang Bani itu bahwa jantung, ada penyakit jantung bawaan itu bagian dari kelainan jantung ya. Jadi kalau kita bicara penyakit jantung sebetulnya banyak, Bang, penyakitnya. Makanya belajarnya 5 tahun, Bang. Khusus untuk jantung aja. Belajarnya 5 tahun tuh ya. Jadi kalau klasifikasi ya penggolongan penyakit jantung itu sebetulnya ada beberapa. Pertama, penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner. Ya, ini yang paling membahayakan karena bisa mengakibatkan kematian jantung mendadak, ya. Penyakit jantung koroner atau penyakit jantung iskemik. Yang kedua, penyakit jantung karena hipertensi. Nah, nggak boleh abaikan hipertensi, karena hipertensi yang lama tidak terkontrol dia akan komplikasi ke jantung juga ya, walaupun juga ada komplikasi kemana-mana ya, ke saraf, ke ginjal, tapi ya terutama pasti ke jantung dulu. Kemudian penyakit jantung karena paru-paru. Ada lagi? Ada, Bang. Ya, itu kadang-kadang juga dianggap sepele, padahal imbasnya ketika penyakit paru-parunya tidak teratasi dengan baik akan berdampaknya kepada jantung. Akhirnya juga jadi bengkak seluruh badan juga tuh, Bang. Gitu ya. Kemudian ada namanya penyakit jantung rematik, Bang. Jantung rematik juga bisa? Iya, penyakit jantung rematik ini penyebabnya adalah bakteri. Ya, bakteri biasanya bakterinya itu kenanya ke tenggorokan, radang tenggorokan, kemudian juga ke gigi yang berlubang. Nah, kemudian dia menimbulkan reaksi autoimun, akhirnya menyerang ke jantung. Nah, namanya penyakit jantung rematik. Nah, kemudian ada satu lagi namanya penyakit jantung kongenital atau disebut tadi penyakit jantung bawaan. Oke. Ibaratnya langsung gitu ya. Jadi kalau penyakit jantung bawaan ini bukan karena keturunan sih. Ya, jadi dia ini terjadi karena waktu proses pembentukan jantung ketika proses embriogenesis ya, di dalam kandungan ibu tuh biasanya usia sekitar 8 sampai 12 minggu kehamilan, itu kan proses pembentukan organ-organ tubuh. Nah, di situ ada gangguan, akhirnya jantungnya juga jadi masalah gitu. Gangguannya dari sekitar? Macam-macam. Bisa karena bahan kimia, bisa karena virus, misalnya ibunya kena virus gitu ya. Nah, virus kan sistemik ya, Bang, ke seluruh tubuh. Nah, itu bisa ketika proses pembentukan organ tubuh atau disebut embriogenesis itu terjadi gangguan, akhirnya pertumbuhan jantungnya jadi sempat terhenti. Nah, seperti itu. Akhirnya jadilah penyakit jantung bawaan atau disebutnya congenital heart disease gitu ya. Nah,
Kalau dia atlet nih dok, atlet kan mereka sebenarnya olahraga ya. Kan kita banyak menemukan juga atlet-atlet yang tiba-tiba dia kan banyak yang di sepak bola misalnya tergeletak gitu, atau orang yang sedang olahraga, habis lagi olahraga tiba-tiba tergeletak. Nah ini gimana gitu? Oke, ya. Oke, kalau kita itu berarti kita bicara tentang masalah hilang kesadaran atau kematian mendadak ya, Bang. Kita bicara itu lebih advance lagi ya, kematian mendadak. Nah, kematian mendadak sebetulnya, Bang, itu juga dibedakan atas beberapa. Kalau menurut survei atau menurut penelitian ya dari WHO bahwa kematian mendadak itu disebabkan karena jantung dan non jantung atau kardiak dan non kardiak. Kalau kardiak, penyebab karena kardiak memang cukup tinggi, Bang, sekitar 60-70%. 60-70%. Penyebab kematian mendadak karena kardiak atau jantung itu 60-70%. Nah, kurang lebih sekitar 30-40% itu non kardiak. Jadi memang sih karena kejadiannya mendadak ya, kemudian memang angka terbesarnya karena jantung. Jadi rata-rata orang bilang, wah itu serangan jantung tuh, oh itu pasti serangan jantung tuh gitu. Padahal sih sebetulnya yang karena jantung itu cuma 60-70% aja, gitu ya. Nah sekarang kita bicara tentang masalah kematian mendadak karena masalah jantung yang 60-70%. Nah itu juga dibedakan atas beberapa hal gitu. Tadi yang pertama kali yang sudah saya sebutkan penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner. Ya itu ini kita bicara yang penyakit jantung kematian mendadak karena jantung ya. Jadi karena beberapa hal. Pertama karena iskemik, disebutnya ischemic heart disease. Ya. Kemudian yang kedua karena non ischemic heart disease. Jadi memang ada gangguan misalnya di irama jantung ya. Kemudian ada namanya non structural heart disease. Jadi ada 3 nih penyebabnya, ischemic heart disease, non ischemic heart disease. Ini urusannya sama penyakit jantung koroner ya, pembuluh darah koroner. Ada satu lagi namanya non structural heart disease. Jadi sebetulnya anatomi jantungnya normal, anatomi jantungnya semua normal, tapi ada gangguan, misalnya di jaros listrik jantung di dalam jantungnya itu sendiri. Itu juga bikin kematian mendadak, Bang. Juga. Betul sekali. Dan terus terang memang ini pengetahuan tentang ini belum terlalu banyak, Bang, diketahui masyarakat ya. Jadi orang berpikir kalau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak pernah sakit, tiba-tiba meninggal, oh penyakit jantung koroner, oh penyakit jantung koroner. Padahal belum tentu. Tidak selalu penyakit jantung koroner ya. Kenapa sih bisa begitu? Padahal kan atlet profesional, betul kan, terlatih ya, gizinya pasti diperhatikan gitu ya. Cuma kita semua jangan salah ya, bahwa kalau kita berolahraga itu sebetulnya kan kita memberikan stres kepada jantung maupun kepada pembuluh darah. Iya betul ya. Ya kan, kita menimbulkan stres tuh. Cuma kalau orang yang rajin olahraga, stresnya itu kan dibuat gradually ya, secara rutin, misalnya tiap hari 30 menit, 30 menit, 30 menit, misalnya seperti itu, atau 30 menit sampai 60 menit olahraga gitu ya. Nah itu kan sebetulnya memberikan stres tersendiri nih buat si jantung dan pembuluh darah. Cuma stresnya itu kan ringan, gitu ya, ringan. Jadi membuat ketika misalnya ada sesuatu yang terjadi pada jantung dan pembuluh darah, dia udah tahan, ibaratnya begitu. Nah kalau misalnya tiba-tiba nih nggak pernah olahraga, kemudian karena pas lagi reuni, kemudian dia olahraganya digenjot gitu ya sampai heboh. Nah tiba-tiba yang tiba-tiba kemudian meningkat tiba-tiba itu yang sebetulnya tidak dianjurkan untuk jantung dan pembuluh darah gitu. Karena ketika misalnya jantung dan pembuluh darah itu mengalami stres atau shear stress, itu kan timbul tuh mediator kimia dari tubuh itu akan mengalir di pembuluh darah, dan itu yang suka bikin gangguan aritmia jantung, kemudian suka bikin juga gangguan penggumpalan darah di jantung gitu ya. Dan
dan bisa terjadi penggumpalan atau penyumbatan tiba-tiba atau gangguan irama jantung yang cukup berat gitu, dan itulah yang mungkin meninggal mendadak. Penyebabnya mungkin nggak kurang istirahat atau apa gitu? Bisa aja bang, Bisa juga. bisa aja kan ketika tubuh misalnya terlalu lelah itu kan juga bikin stres tersendiri ya Ya, sebetulnya. misalnya kalau kalau begadang aja kan kadang-kadang nggak benar-benar gitu kan? Iya, kan artinya kan ketika kita kurang istirahat atau terlalu lelah, metabolisme tubuh kan berarti kan di luar kewajaran tuh. Iya. Nah, kalau metabolisme tubuh di luar kewajaran, nah itu kan mengundang timbulnya ya misalnya hormon-hormon tertentu jadi naik, ya kemudian mediator-mediator kimiawi tubuh juga naik. Nah, itu yang bikin stres tersendiri buat jantung dan pembuluh darah. Seperti itu. Berarti untuk atlet yang profesional yang tiba-tiba meninggal di lapangan, dia mungkin latihannya lebih berat atau kurang istirahat atau kurang masuk Iya, asupan gizi? bisa juga begitu ya, bisa juga begitu. Jadi mungkin porsi latihannya biasanya kan kalau ada pelatihnya kan pasti akan terukur kan. Porsi latihannya harus seperti ini gitu ya. Kemudian biasanya kan pasti tiap hari juga kan akan dicek tuh ya tekanan darahnya, nadinya ya. Kemudian tiap berapa bulan sekali juga kan akan dievaluasi ke seluruh tubuh tuh ya, jantung dan pembuluh darah termasuk seluruh tubuh biasanya juga dicek laboratorium ya, dilakukan treadmill biasanya tiap 6 bulan sekali seperti itu. Nah, kalau memang harus lebih hati-hati ya ketika misalnya kita terlalu lelah kemudian ada tuntutan lagi, wah kita juga harus melakukan kegiatan olahraga misalnya mau bertanding apa segala macam ya. Mungkin kalau misalnya usia masih muda ya, betul. Metabolisme tubuh Masih lagi kuat, ya. oke banget sih nggak masalah. Betul. Tapi kalau misalnya umur juga sudah ya, kemudian seperti umur kameramen kita yang kita iya ya, kemudian umur sudah mulai, kemudian stres tuh juga lumayan ya, kemudian terlalu lelah, mungkin Bisa. juga ya harus lebih hati-hati lah dalam memilih kegiatan olahraga yang dilakukan. Jangan cuma gara modal semangat gitu Ya, kan, wah semangat ya, gitu. betul. Ya enggak juga, tetap ya harus menakar diri lah. Kira-kira bisa apa enggak gitu untuk menjalani itu, gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk ini kembali ke tadi dok, saya penasaran dengan atlet ya yang kan dia ada dokternya, ada dokternya, semuanya udah terlatih lo lengkap. Kan ada beberapa kejadian tuh pemain yang tiba-tiba dijatuh di lapangan, langsung staf medis berkeliling, ya, lama-lama kena jantung ya, gitu. Iya. Langsung vonis kena jantung. Padahal dia kan atlet profesional. Iya. Nah, yang dia kita agak bingung kadang-kadang. Iya. Ya. Oke. Apa itu penyebab dia? Gitu. Sebetulnya gini, yang tadi kita bicarakan ya bahwa kematian mendadak itu karena ischemic heart disease, kemudian non ischemic dan heart disease sama yang non structural heart disease. Kalau ischemic heart disease biasanya kita bisa cepat tahu ya, misalnya dari beberapa pemeriksaan, misalnya seperti EKG ya bang, kemudian treadmill test, kemudian kita lakukan juga CT scan pembuluh darah namanya CT kardiak, atau kita lakukan coroner angiografi. Itu langsung lihat di pembuluh darah koroner. Bermasalah nggak bermasalah itu langsung kelihatan di situ. Tapi kalau misalnya yang non struktural nih bang, ya contohnya seperti gangguan irama jantung Brugada, namanya Brugada syndrome. Kemudian ada juga penyakit jantung atau meninggal mendadak karena familial, sudden cardiac death tapi familial. Jadi keturunan juga. Nah itu juga itu harus digali biasanya ya penyebabnya apa itu? Gitu. Banyak bang gangguan irama jantung itu yang tersembunyi gitu ya. Nah ketika ada stres dia baru muncul. Berarti sebenarnya nggak pada saat itu muncul, jadi ada proses. Betul. Nah yang kita nggak tahu ini prosesnya ini dok. Nah mungkin sekalian ya bang kita pesan di sini. Misalnya gini, kalau memang sudah mulai ada nih rasa nggak enak ya, misalnya nih, kayak berdebar-debar nih nggak enak nih gitu. Oh gitu ya. Gitu. Cuma kan kadang-kadang apa aja tuh dokter? Kadang-kadang kan cuma diabaikan gitu loh bang. Misalnya cuma kecapean aja nih gitu, kan juga hilang sendiri. Memang sih hilang sendiri gitu ya. Cuma kalau misalnya itu terjadi berulang gitu ya, sebaiknya tidak
biarkan begitu saja Bang, gitu ya. Coba ayo lakukan evaluasi lebih lanjut. Sekarang ini banyak kok modalitas atau pemeriksaan dan alat-alat yang bisa dipakai untuk mendeteksi kelainan irama jantung itu. Misalnya contohnya Holter, ambulatory Holter, itu bisa dipasang di tubuh manusia itu sekitar 24 jam sampai 72 jam. Jadi bisa 1 sampai 3 hari. Dipasang tuh. Handphone itu ya? Enggak, dia biasanya ditempel, ditempel, bisa di tangan, bisa di dada ya. Nah itu dia melakukan perekaman irama jantung itu selama alat itu dipasang. Nah, kalau misalnya nanti kan setelah selesai alat dicabut, kemudian alat itu nanti dihubungkan dengan perangkat, dilihat itu semua irama jantungnya yang muncul apa, gitu. Nanti biasanya yang bagus itu stabil. Iya, yang bagus ada namanya irama jantung sinus rhythm. Nah, nanti ketika misalnya dipasang Holter itu kan muncul tuh gangguan irama jantung yang ada apa aja, itu kelihatan di situ semuanya. Kemudian nanti dokter jantung akan menentukan berapa persentase kemunculannya. Misalnya munculnya ada tapi nggak membahayakan, ya udah nggak perlu diapa-apain ya, masih dalam range aman. Tapi kalau misalnya muncul tapi membahayakan gitu ya, presentasinya ada persentase tertentu, nah mungkin harus dilakukan intervensi. Intervensinya macam-macam Bang, bisa pakai obat ya, bisa juga pakai tindakan. Ya, tindakan misalnya melaser atau membuang gangguan irama jantung itu dengan laser langsung di organ tubuhnya. Nah, kalau itu memang yang kita temukan ketika pemasangan alat, misalnya gangguan irama jantungnya ini yang berisiko nih ya, misalnya timbulnya ventricle tachycardia gitu ya, atau misalnya ventricle fibrilasi muncul tuh, bisa Bang, atau kuplet gitu ya, itu biasanya kita langsung lakukan, dokter jantung akan menganjurkan untuk dilakukan tindakan, bisa dengan obat. Pertama biasanya dengan obat dulu, kalau obat nggak berhasil juga, baru dilakukan tindakan ablasi. Ablasi. Ablasi yang gangguan irama jantungnya itu di tempat-tempat itu dicari itu. Dicari dulu di mana tempatnya, sumbernya, di situ baru dilakukan ablasi. Gitu. Nah, gini Dok, kalau itu kan kita sudah cek medis lah ibaratnya, tahu ya. Nah, sekarang ada nggak tanda-tanda kita di luar itu misalnya lelah atau sesak napas atau gimana yang ini kayaknya jantung nih, jadi kita bisa mengarah ke sana. Ya, oke. Pas banget ya Bang, kita edukasi nih ya, biar semuanya kita peduli ya. Tolong kalau misalnya sudah mulai ada keluhan, apalagi sampai berulang gitu, tolong jangan diabaikan. Karena ini berdasarkan pengalaman ya Bang, pengalaman selama saya bekerja sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Itu range umurnya tuh sekarang mulai dari umur 20 loh. Masih muda? Iya, 20-an itu sudah mulai ada dan sudah mulai muncul itu gangguan penyakit jantung koroner ya. Baru aja deh, mungkin 2 minggu yang lalu ya, saya kedatangan pasien laki-laki muda gitu ya. Dia kerja di luar negeri, jadi pas kebetulan ke Indonesia, dia periksa lah. Ternyata keluhannya itu sebetulnya sudah mulai dia rasakan sejak dia waktu di luar negeri. Gitu ya. Kemudian dia periksa, tuh begitu pas direkam jantung kelihatan, dikonfirmasi sekali lagi dengan treadmill. Dari treadmill kelihatan memang jelas dia bermasalah dengan suplai darah dari arteri koronernya. Kemudian kita langsung anjurkan dia untuk dilakukan koroner angiografi atau biasanya masyarakat bilangnya kateterisasi jantung. Gitu ya. Ternyata ketika dikateterisasi ditemukan penyempitannya itu 99%. Wow, banyak. 99% Bang, berarti 1% lagi, bayangin aja. Ketika misalnya dia makan berantakan, kemudian kena polusi udara ya, akhirnya bikin itu darahnya menggumpal, kan
langsung serangan jantung. Berarti dia dari konsumsi makanan yang dia makan ya? Bisa. Nah, kan saya tanya, kamu emang nggak ada keluhan? Ya ada sih, cuma rasa kayak nggak enak aja. Saya tuh masih di sekitar badan, punggung atau dada. Dada biasa gitu ya, dada kiri ya. Dia bilang cuma rasa nggak enak aja, tapi saya tarik nafas gitu enak kok gitu. Bahkan dia bilang saya masih bisa main bola loh, dia bilang gitu. Dok, saya tuh masih bisa main bola loh, Dok. Dia bilang gitu. Makanya saya nggak percaya deh kalau saya sampai seperti yang dokter bilang penyempitannya 99% gitu. Terus saya bilang, ya kan masalah rasa apa enggak itu kan subjektif ya. Ya, kalau dia memang ibaratnya badannya tahan banting gitu kan, aktivitasnya selama ini memang banyak masih gitu. Muda lagi kan, mungkin tahan ya kan. Tapi kan data objektifnya udah kelihatan banget memang dari yang koroner angiografi itu penyempitannya seperti itu gitu. Ya sudah langsung dilakukan tindakan kan untuk memperbaiki aliran darahnya gitu. Sampai dia nggak percaya sendiri. Saya tuh masih kuat main bola loh, Dok, dia bilang gitu. Iya, saya bilang masih kuat. Tapi kita sampai umur berapa kan kita nggak tahu. Iya, betul. Nah, yang seperti itu maksudnya dia sebetulnya udah rasa gitu. Cuma kan ntar istilah sebentar enakan kok. Nah, itu yang sering diabaikan. Nah, itu yang sering diabaikan. Jadi, kalau memang misalnya udah ada keluhan gitu ya, sebaiknya periksa deh gitu ya. Nggak enak ya di jantung, nggak enak gitu ya. Sampai memang dokter jantung membuktikan bahwa kita aman gitu ya. Kita aman kan tenang. Jadi mau aktivitas apapun kayak mau hiking kayak mau olahraga futsal kayak apapun kan rasanya kita juga tenang menjalaninya gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya rasa kita abaikan, nah itu yang khawatirnya tiba-tiba ada tubuh mengalami stres, tersumbat total, udah deh jadi meninggal mendadak. Betul. Sebetulnya sih pasti ada gejala pendahuluannya. Kalau kita hubungannya sama penyakit jantung koroner ya, yang penyempitan gitu ya, pasti ada gejala pendahuluannya. Cuma seringnya kita itu abai. Ya, dikiranya kecapean gitu. Kecapean, ntar istirahat juga hilang. Memang betul, namanya penyakit jantung iskemik ketika stres gitu ya, ketika kita buru-buru itu pasti muncul. Ketika kita istirahat pasti hilang, betul. Karena kan detak jantung turun, tekanan darah turun, itu kan kebutuhan jantung untuk oksigen kan minimal ya, pasti akan reda gitu loh keluhannya itu gitu. Apalagi masih belum kelihatan ya. Masih dianggap. Oke, nah sekarang nyambung sama pertanyaannya Bang Bani itu, sebetulnya apa sih keluhannya gitu ya? Nah, kita ada yang disebutkan keluhan nyeri dada khas angina. Nah, nyeri dadanya itu biasanya lebih dari 15 menit. 15 menit sesek sakit. Jadi rasa keluhannya atau rasa nyerinya itu macam-macam, Bang. Ada yang dia rasanya panas, ada yang dia rasanya seperti tertekan benda berat, ada yang rasanya seperti ditusuk, ada yang rasanya seperti dipelintir gitu ya, ada yang rasanya seperti diremas, ada yang rasanya seperti terbakar gitu. Ya, jadi macam-macam tuh. Intinya rasanya nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman. Iya, betul. Tapi itu berlangsung minimal 15 menit. Jadi kan kadang-kadang ada nih ibu-ibu nih ya, aduh dok saya sakitnya deh gitu. Kayak seperti apa sakitnya? Ya seret gitu ya, itu bukan. Iya. Jadi sakitnya malah menetap ya, 15 menit nggak hilang-hilang. Nah coba yuk gitu, kalau udah seperti itu curiga lah ya gitu, jangan didiamkan. Apalagi kalau misalnya kok berulang, misalnya contohnya kalau saya naik tangga ngos-ngosan. Buru-buru berasa. Tapi kalau misalnya diem hilang. Kalau setiap saya naik tangga lagi kok begitu lagi, berarti kan berulang kan? Nah betul. Itu mungkin tolong jangan diabaikan ya. Ada juga nih Bang, biasanya pencetusnya tadi pencetusnya emosi ya. Yang kedua pencetusnya aktivitas yang tiba-tiba meningkat. Kemudian pencetusnya juga salah satunya dingin. Dingin juga. Itu sering juga dikeluhkan tuh. Dingin bisa pengaruh juga ya? Pengaruh Bang. Sering tuh dikeluhkan juga oleh pasien. Kalau misalnya saya
bangun tidur pagi ya ke kamar mandi itu berasa nggak enak banget gitu. Nanti setelah agak siangan baru reda. Nah itu kan berarti kan memang ada berulang ya, hampir tiap pagi gitu. Nah ya pencetusnya dingin atau pencetusnya setelah makan. Setelah makan? Setelah makan, jadi rasanya di perut atau di dada juga? Di dada. Oke. Kalau setelah makan dia baru berasa tuh dadanya nggak enak, dadanya sakit, dadanya berat gitu ya. Nah kalau yang seperti itu ya tadi nyeri dada lebih dari 15 menit, kemudian ada pencetusnya ya, kemudian tadi kan deskripsi nyerinya ya tadi ya, sangat beragam sekali. Kemudian ada penjalaran Bang, itu khas banget, khas jantung. Jadi misalnya dia sakit nih dada kiri, tapi lengan kirinya juga berasa nggak enak, kemudian bahu kirinya juga berasa nggak enak, misalnya begitu. Berarti kan ada penjalaran, bukan cuma di dada. Misalnya dia sakit dada kanan gitu ya, tapi punggung kanannya juga berasa, lengan kanannya juga berasa, atau daerah rahang bawah daerah kanan juga berasa. Dan biasanya orang suka nyebut angin duduk, itu maksud itu? Betul sekali. Orang pikir cuma angin duduk gitu, akhirnya dikerok Bang. Kerok itu senjata. Tahunya juga begitu sih. Iya dikerok kan. Nah dikerok biasanya enakan. Akhirnya udahlah nggak apa-apa, cuma kecapean aja gitu. Nanti berulang lagi begitu, dikerok lagi. Iya gitu ya. Akhirnya itu sebenarnya jantung, bukan angin duduk. Itu sebetulnya jantung Bang, gitu. Kita kan berpikiran angin duduk kepakin paling sama tolak angin. Aman gitu, kasih balur. Iya, balur-balur gitu, anget-anget, dikerok, kemudian jadi perbaikan gitu. Itu yang kadang-kadang jadi akhirnya makin berat. Nah, begitu pas ketahuan blok, lagi sepedahan tiba-tiba jatuh ya toh. Dia lagi main kayak bulu tangkis tiba-tiba plek gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita gali, kita tanya lagi nih ke keluarga terdekatnya, Bapak ada nggak sih ngerasa gini? Biasanya sih keluarganya ngomong, iya ada kok, udah sebulan tuh begitu. Gitu. Diabaikan cuma diabaikan. Jadi akhirnya meninggal tanpa sebelumnya sakit, padahal sebelumnya udah ada rasa, udah ada cuma prosesnya. betul sekali. Wah, itu pantesan jadi banyak orang yang tiba-tiba jantung, betul, gitu. Faktor stres mungkin. Ya, bisa jadi penyebab juga. Oke, kalau kita bicara tentang masalah kematian mendadak karena iskemik ya, iskemik heart disease ya, kan kita bicara masalah faktor risiko nih Bang. Penyakit jantung koroner atau yang disebut iskemik heart disease itu hubungannya ada faktor risiko. Kan kenapa sih orang kena, orang enggak gitu ya? Nah, kita ngomongin tentang masalah faktor risiko. Nah, faktor risiko itu ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau nggak bisa dimodifikasi, contohnya misalnya masalah jenis kelamin, kan nggak bisa dimodifikasi dong, gitu ya. Betul. Memang kalau pada pria cenderungnya terjadinya pada usia muda, tapi kalau pada wanita biasanya setelah menopause. Faktor risiko, malah terbalik ya? Betul, faktor risiko untuk penyakit jantung koroner itu justru semakin tinggi ketika setelah menopause. Gitu ya. Kemudian faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi tadi jenis kelamin, umur, ya umur itu juga nggak bisa diapa-apain kan. Misalnya dengan bertambahnya usia, maka pembuluh darah koroner akan semakin bermasalah gitu ya. Kalau memang pola hidupnya dari muda kurang sehat gitu, itu nggak bisa diapa-apain gitu ya. Tapi kalau faktor risiko yang bisa dimodifikasi banyak Bang. Misalnya nih, contohnya rokok, ya jangan ngerokok lah gitu kan, supaya sehat, supaya terhindar jangan kena penyakit jantung koroner. Kemudian kolesterol tinggi, ya berarti makan sehat. Bukannya dilarang makan enak, enggak gitu ya. Boleh makan enak, tapi makan sehat dia. Lebih cerdas memilih misalnya porsinya ya dalam jumlah yang cukup, nggak terlalu berlebihan. Kemudian juga variasi menunya, jangan itu terus mentang-mentang sukanya steak tiap hari makannya steak dengan tingkat lemak
50% gitu ya, wah kan repot ya kayak gitu ya. Kemudian tekanan darah tinggi, Bang. Masuk ya? Berarti kalau memang udah pernah bermasalah sama tekanan darah, sering-sering ngecek tekanan darahnya gitu ya. Kalau tinggi berarti kan segeralah berkonsultasi sama dokter, sudah perlu minum obat atau belum gitu. Kemudian diabetes mellitus, Bang. Masuk juga pengaruh. Diabetes mellitus itu salah satunya ya, atau penyakit kencing manis itu faktor resiko yang lumayan cukup besar sekali ya, bikin masalah sama jantung dan pembuluh darah koronernya itu ya. Kemudian hipertensi, kolesterol, gula, kegemukan. Nah, ini kayak Bang Bani ini aman nih. Aman. Tapi kan ada juga dok yang saya lihat yang dia tuh kurus tubuhnya jantung juga, itu gimana itu? Nah, mungkin dia tidak gemuk, tidak obes gitu kan, tapi dia punya faktor resiko yang lain. Jangan salah, orang kurus belum tentu tidak kolesterol tinggi. Berarti sebenarnya belum aman juga. Belum tentu juga gitu ya. Harus diperiksa juga kolesterolnya, tensinya gitu. Ya, jadi ada faktor risiko yang kalau tidak bisa dimodifikasi kan kita nggak bisa apa-apa ya. Tapi yang banyak faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Jadi kita lakukanlah, cegahlah ya, kayak tadi tensinya, gulanya, jangan merokok, jangan gemuk, olahraga kayak gitu-gitu loh. Ya, jadi kita olahraga pun harus diukur juga. Olahraga yang biasa-biasa aja lah, jangan olahraga terlalu ekstrim gitu ya. Sehingga bikin stres tubuh itu juga nggak terlalu meningkat tiba-tiba gitu. Betul. Ini menarik sekali nih. Karena bukan cuma bisa perubahan badan gemuk, badan itu kurus. Iya. Satu lagi loh, yang jadi hal buat kita ya, itu kan dari belajar dari beberapa teman yang berkenan dengan kita. Terus suka bilang, itu naik tangga. Terus ada lagi yang bilang, ini kayaknya benar gitu badannya. Itu dari saya kalau kali kalau mungkin badan kita nggak kayak gitu, kita banyak amal juga sih. Check up juga ya. Nah ini kan saya menang, check up itu tuh masyarakat mahal. Ada nggak sekarang check up yang mungkin dari kita jantung ya, dan gitu kayak gitu. Atau dari nadi misalnya diukur, ada nggak nadi? Enggak juga ya. Pemeriksaan kalau kita bicara tentang masalah siapa sih yang perlu periksa gitu ya, kan apa semua orang pasti harus periksa medical check up lengkap gitu. Memang sih nggak perlu semuanya harus periksa jantung lengkap ya. Di beberapa rumah sakit biasanya ada penawaran medical check up memang, Bang. Ada yang punya medical check up dasar, ada yang paket-paket tuh ya, ada yang sedang, ada yang lengkap, misalnya seperti itu. Nah, yang perlu pemeriksa melakukan medical check up lengkap gitu ya, biasanya kepada siapa? Ya biasanya orang-orang yang sudah berisiko. Nah, kita termasuk nggak di situ? Berisiko itu siapa? Misalnya orang-orang yang sering melakukan olahraga, tapi ekstrim gitu. Misalnya lari 10 kilo gitu ya, atau lari 20 kilo gitu ya. Nah, sebaiknya melakukan medical check up. Atau apalagi kalau larinya maraton pas sampai 42 kilo, kan nggak semua orang bisa kan itu ya. Itu kan beban jantungnya otomatis kan memang agak lebih gitu ya. Nah, sebaiknya melakukan medical check up. Jadi orang-orang yang senang melakukan kegiatan olahraga, tapi olahraganya itu dengan kondisi yang tinggi, ya butuh fisik yang cukup berat gitu, sebaiknya melakukan medical check up jantung lengkap, ya gitu. Kemudian orang-orang yang sudah punya faktor risiko atau dia memang punya faktor keturunan, Bang. Faktor keturunan, ya misalnya ayahnya meninggal pada usia muda karena jantung, atau ibunya meninggal memang pada usia muda di bawah 50 tahun karena masalah jantung, atau dia punya saudara gitu, sepupu tapi dalam urusan pertalian darah ya, atau kakak kandungnya malah misalnya punya saudara kakak kandung gitu yang juga meninggal pada usia muda gitu. Usia muda itu di bawah 50 ya? Berarti. Kalau untuk perempuan di bawah 50, kalau untuk laki-laki 40 tahun ke bawah.
Ayah saya meninggal jantung, tapi dia di umur 50 ke atas 60-an lah kalau nggak salah. Itu bukan karena faktor genetik. Oke. Nah, itu lebih banyaknya karena faktor dari itu ya, lifestyle sama yang tadi, apakah hipertensi, gula, kolesterol kayak gitu-gitu. Kayaknya gula waktu itu. Waktu dulu. Iya. Oh, jadi pasti, iya selalu ada ikutannya ya. Jadi Iya, jantung selalu ada. betul. Oke, Gitu. menarik. Jadi kalau misalnya dia nggak pernah, saya nggak apa-apa gitu, tapi kamu olahraganya gimana, ekstrim, mendingan periksa deh gitu ya. Oke. Karena kan ini tubuh kan akan jalani stres gitu kan, sebaiknya lakukanlah medical check up rutin gitu ya, setiap 6 bulan sekali seperti itu. Oke. Karena kan kalau seperti kolesterol gitu Bang, atau tensi atau gula gitu kan, itu kan sangat sangat variatif sekali, cepat sekali berubahnya. Oke. Ya, kemarin di check up kolesterol saya bagus kok misalnya. Ya kan itu kemarin. Hasil Ini dari bisa berubah lagi. hasil dari 1 minggu terakhir gitu. Ya. Kebetulan setelah itu karena merasa yes, aku kolesterol aku bagus loh. Akhirnya makan segala macam ya berantakan kan Ya, gitu. betul. Ya, jadi bukan berarti bahwa tenang aja kemarin hasil medical check up saya bagus kok, bisalah makan segala macam, ya nggak juga lah ya. Nah, tetaplah segala sesuatu yang berlebihan kan nggak akan baik gitu. Oke dok, menarik sekali. Kita akan terus bicara, tapi kita akan break dulu untuk yang satu ini, dan kita kembali lagi dengan tema yang baik. Ditemukan kondisi korban tidak sadarkan diri. Apa yang harus dilakukan? Berikut tahapan dari BHD, Bantuan Hidup Dasar. Yang pertama adalah penolong pertama menghampiri korban. Pertama 3A, aman diri. Aman lingkungan. Pak, ibu, tolong agak minggir sedikit, ada korban tidak sadarkan diri. Kemudian aman korban. Pastikan tidak ada benda-benda berbahaya di sekeliling korban. Clear? Selanjutnya, cek respon dengan menggoyangkan bahu korban dan dipanggil namanya. Pak. Tidak ada respon. Tidak ada respon, beri rangsang nyeri di daerah sekitar dada atau ditekan daerah kuku korban sekencang mungkin. Tidak ada respon, panggil bantuan sebagai saksi. Telepon ke 119. Pak Udin, tolong telepon ke 119, ada korban tidak sadarkan diri. Baik, Pak Nirwan. Mau menghubungi 119. Halo, selamat pagi. Saya Saprudin. Ada korban tidak sadarkan diri di Perumahan Parahyangan, Depok. Segera kirimkan tim medis. Terima kasih. Penolong pertama, cek nadi. Cek nadi selama 10 detik bersamaan dengan cek napas. Letakkan tangan sebelah kiri di dekat hidung dan mulut untuk meraba apakah ada pernapasan dari korban, dan mata tertuju pada daerah dada dan perut, melihat apakah ada pergerakan dinding dada dan dinding perut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadi tidak ada, napas tidak ada. Nadi tidak ada, napas tidak ada. Kita melakukan kompresi dada dengan cara letakkan tangan di bawah ketiak korban, tarik ke bagian tengah dada korban. Letakkan ujung pergelangan tangan, kemudian simpan tangan yang satu yang lebih dominan di atasnya untuk mengunci. Lengan harus lurus, bahu condong ke depan, dan lutut penolong sebelah kiri sejajar dengan bahu korban. Lakukan kompresi sebanyak 30 kali dengan cara kedalaman 5-6 cm, kecepatan 100-120 kali per menit, recoil maksimal, memberi kesempatan paru-paru dan jantung untuk mengembang, dan minimal interupsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ambil napas 2 kali.
Lanjutkan kompresi 30 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil napas 2 kali. Lanjutkan kompresi 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ambil napas 2 kali. Lanjutkan kompresi 30 kali yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil napas 2 kali. Kompresi 30 kali yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demikianlah kompresi 30 kali 5 siklus selama 2 menit. Selanjutnya cek nadi kembali selama 10 detik bersamaan dengan cek pernapasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada nadi dan tidak ada napas. Lanjutkan kompresi kembali oleh penolong berikutnya karena penolong pertama jika kelelahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ambil napas 2 kali. 1, 2, 3, 4. Kompresi sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Recoil maksimal, minimal interupsi. Ambil napas 2 kali. Kompresi yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil napas 2 kali. Kompresi yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil napas 2 kali. Kompresi 30 kali yang kelima. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 siklus sudah dilakukan, cek nadi kembali. Jika didapatkan korban bernapas, nadi teraba, ada pergerakan dan juga ada refleks batuk, maka kita berikan posisi mantap. Tangan korban yang dekat dengan penolong diangkat ke atas. Tangan yang terjauh disimpan ke bahu korban yang berlawanan. Kaki yang terjauh dari penolong ditekuk. Penolong memegang bahu dan pinggul untuk diarahkan ke arah penolong. Kaki mengunci. Demikianlah posisi mantap dari BHD. Jika kita temukan kondisi korban tidak berespon, maka lakukan sesuai dengan tahapan dari BHD, dan apabila bantuan dari 119 sudah datang, maka kondisi akan diambil alih oleh dari tim Code Blue atau dari tim 119. Jika korban berespon, maka posisi mantap, perhatikan terus, lakukan observasi sampai korban terlihat sadar. Jika kita dapatkan korban tidak berespon, kita melakukan kompresi dada terus-menerus, tetapi apabila bantuan medis datang, maka kita berhenti melakukan kompresi karena akan diambil alih oleh tim medis. Dan kita akan berhenti melakukan resusitasi atau kompresi, yaitu jika korban sudah bernapas, korban sudah sadar,
atau penolong kelelahan dan juga petugas dari medis datang atau sudah dinyatakan ada tanda-tanda kematian. Demikianlah BHD bantuan hidup dasar dari kami. Terima kasih. Ya, kita masuk lagi dengan Dokter Nurul. Seru nih dok ya, ternyata elemen ini banyak sekali ya. Jadi orang biasanya nganggap diri sehat, yang paling berbahaya kan itu. Kita menganggap kita sehat. Sehat dan nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba ambruk gitu kan. Nah ini yang paling banyak terjadi. Dan umumnya biasanya dari kebiasaan kan, makanan atau apa. Nah ini apa dok? Jadi makanan untuk orang-orang seperti saya ini yang udah, yang kata orang umurnya seperti Highlander, makanan yang bagus itu apa? Terus olahraga itu gimana buat kita? Apa kita nggak usah olahraga? Tapi olahraga kan harus. Iya. Gimana menurut Dokter Nurul? Bagaimana bagus? Oke. Kalau kita bicara tadi tentang faktor resiko dari penyakit jantung koroner, berarti kan yang tadi ya, hindari makanan-makanan yang kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu adanya di mana sih, gitu ya? Memang kebanyakan makanan hewan ya, Bang. Kalau makanan yang berasal dari tumbuhan itu nggak ada kolesterol. Aman itu, Bang? Aman semuanya. Sayuran, buah-buahan itu insya Allah aman semuanya. Berarti orang Sunda aman dong? Oh iya. Iya. Dan benar Bang, ternyata kalau dilihat dari survei kesehatan dari Kementerian Kesehatan di Indonesia, kalau dilihat ya per suku gitu nah, orang Sumatera, khususnya Sumatera Utara gitu ya. Saya Sumatera ini. Nah, orang-orang Sumatera khususnya Sumatera Utara yang memang mereka konsumsi dagingnya cukup banyak gitu ya. Itu angka kejadian untuk penyakit jantung koronernya lebih tinggi dibandingkan orang Jawa Barat. Karena Jawa Barat suka makan tumbuh-tumbuhan itu kan. Betul. Orang Jawa Barat ibaratnya katanya dilepas di kebun aja hidup. Ini untungnya istri saya orang Jawa Barat. Seimbang. Iya, seimbang. Iya. Itu pengaruh gitu, ngaruh. Iya. Terus apa lagi, Dok? Makanan kolesterol tinggi itu kebanyakan dari hewan ya. Jadi misalnya kalau susu kedelai rendah kolesterol ya iyalah gitu kan. Banyak tumbuhan itu nggak ada kolesterol ya. Tapi ikan enggak dong? Ikan malah bagus kan? Ikan mayoritas kalau dilihat dari susunan. Susunan kandungan kolesterolnya ya, yang paling tinggi itu adalah kepiting. Oh, kepiting. Kepiting, kemudian tingkatan kedua udang, tingkatan ketiga cumi, tingkatan berikutnya kerang, baru ikan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau terhindar dari kolesterol tinggi, yang paling aman apa? Ya berbanyak makan ikan gitu. Tapi bukannya berarti nggak boleh makan udang, Bang. Boleh lah, kan enak ya. Kolesterol lagi ya. Soalnya tinggi banget kolesterolnya. Cuma karena kita udah tahu nih, oh ini saya makan udang atau lobster gitu ya, berarti kan kolesterol tinggi. Berarti pada hari itu kita tidak lagi konsumsi makanan yang kolesterol tinggi. Misalnya jangan makan kuning telurnya, jangan konsumsi daging berlemaknya, misalnya sop buntut atau iga bakar gitu kan, itu enak-enak semua. Menggoda banget itu. Gitu. Jadi kalau misalnya mau di restoran mau makan udang boleh, tapi berarti jangan makan yang daging berlemaknya ya. Itu dihindari. Kuning telur kan juga lumayan itu kolesterol LDL-nya tinggi. Itu berarti juga dihindari dulu gitu. Misalnya saya pengen makan iga bakar, boleh kan di program ya, pengen makan atau pengen masak nih. Ibu-ibu pengen masak iga bakar, berarti jangan sediakan udang, jangan sediakan sop buntut seperti itu. Jadi kan lebih variasi makanannya itu loh yang bisa dipilih lebih sehat, kayak gitu. Berarti boleh makan, cuman jangan berlebihan. Iya, betul. Bisa nggak kita setelah makan itu kita latihan kardio lagi, misalnya kita bakar lagi, pengaruh nggak?
Pengaruh, Bang. Pengaruh ya? Misalnya itu ada benarnya dan memang biasanya ahli gizi akan menyarankan begitu. Jadi misalnya gini, kita makan dalam satu hari ini berapa kalori, kemudian kandungan kolesterol atau lemaknya berapa gitu ya. Kemudian gimana caranya supaya terhindar dari penumpukan ya? Karena kan yang bikin bahaya itu kolesterol tinggi, kemudian tidak terbakar, tidak menjadi energi. Ya dia numpuk terus, numpuk itu yang bikin bahaya. Nah kalau misalnya memang kita makan nih jumlah kalori tertentu, kadar kolesterolnya juga tinggi atau lemaknya porsinya tinggi, ya supaya aman gimana? Ya udah bakar kalori. Gitu, bakar kalori. Tapi itu pun jangan berlebihan juga. Sebenarnya kalau bakar kan kena ke jantung juga. Iya, jadi olahraga yang dianjurkan, olahraga memang yang dianjurkan untuk jantung ya, olahraga kardio namanya. Jadi olahraga yang menjamin bahwa orang tersebut yang menjalani olahraga itu tetap bisa menghirup oksigen dengan baik. Jadi ibaratnya olahraga sepeda tapi santai ya? Ya, misalnya jalan, jogging, ya, kemudian sepeda, berenang boleh, boleh juga sebagai variasinya, ya. Kemudian senam-senam seperti itu. Zumba nggak boleh dong? Zumba boleh. Bagus ya? Boleh gitu. Apalagi Zumba pakai irama musik kan, bikin hati senang tuh ya Bang. Betul. Boleh seperti itu. Nah, cuma mungkin harus dilihat misalnya porsinya. Misalnya kalau orang berat badannya udah lumayan cukup berat, mungkin impactnya nggak boleh terlalu keras ya. Nanti kan cedera lutut, malah cedera di kaki, nah seperti itu. Jadi olahraganya olahraga yang menjamin supaya oksigen itu bisa dihirup dengan cukup. Nah, gitu ya. Jangan olahraga yang terlalu ekstrim lah gitu ya. Catur aja berarti ya? Aman. Kalau catur kurang Bang, kurang ngebakar kalori. Banyak stresnya kali dong. Iya, kurang ngebakar kalori. Tapi satu lagi dok, kalau olahraga ya, kalau kenapa nih banyak yang misal teman-teman itu lagi main bulu tangkis malam-malam, tiba-tiba dia tergeletak. Nah ini penyebabnya apa? Kalau olahraga malamnya atau memang tadi berlebihannya? Mungkin berlebihan ya. Ini bukan masalah malam atau ininya? Bukan. Ya bayangin aja, misalnya dia dari pagi udah kerja, ya toh pulang sore atau pulang malam, kemudian baru sempat olahraganya di malam hari itu kan jadi genjot lagi. Yang harusnya misalnya dia udah kerja 12 jam, bayangin misalnya dari jam 7, jam 6 mungkin berangkat dari rumah, pulang udah jam 7 malam, berarti udah 12 jam kan. Tambah lagi dia ikutan olahraga seperti itu. Jadi makanya sekali lagi saya cuma ingatkan tolong menakar diri lah gitu ya. Jangan semangat boleh gitu ya, tapi jangan terlalu semangat berlebihan sampai akhirnya lupa gitu ya bahwa kemampuan diri ini juga ada batasnya. Seperti itu, kecuali memang dia terlatih gitu ya. Terlatih pun tetap ada resiko. Banyak yang tadi atlet tadi. Iya, tapi tetap ya olahraga gitu. Jangan karena takut ntar yang itu aja orang terlatih aja meninggal mendadak jadi nggak mau olahraga. Oke. Ada juga yang bilang gini dok, tempat pengaruh. Jadi misal olahraga di tempat terbuka lebih beresiko dibanding tempat di dalam gitu. Seperti yang main bulu tangkis tuh yang meninggal tiba-tiba gitu kan, tempatnya lebih terbuka katanya. Oh enggak, ngaruh nggak? Tidak ada, tidak ada penelitian, tidak ada penelitian yang membuktikan tentang masalah tempat ya terbuka atau tertutup gitu ya, nggak ada, sama sekali tidak terbukti. Jadi nggak tidak benar ya. Yang penting masalah dia sendiri. Iya betul. Oke, menarik sekali. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau mengenai penyakit jantung ini memang penyakit yang ditakuti ya. Iya betul. Begitu kena selesai. Iya kan, soalnya kalau urusan sama penyakit jantung, khususnya kematian mendadak karena penyakit jantung koroner ya Bang, ataupun penyakit yang gangguan irama jantung sih, karena itu urusannya tuh betul-betul cepat sekali gitu. Kalau misalnya kita terlambat saja memberikan pertolongan gitu ya, ya sudah gitu. Itu hitungannya betul-betul cuma dalam hitungan menit gitu. Menit. Menit oksigen nggak ngalir 4 menit gitu ya ke sel jantung, itu sudah mulai rusak kan sel-sel jantung. Bayangin kalau misalnya itu ketahuannya setelah berapa jam kemudian gitu. Dok, ada nggak dok pertolongan yang kita lakukan dengan diri kita sendiri? Jadi misalnya kita bawa mobil nih, kita merasa kita kena nih gitu.
apa yang kita bisa lakukan? Ada nggak mungkin metode yang bisa untuk diri kita sendiri? Oke, kalau misalnya kita di kondisi yang tertentu ya, yang jauh dari fasilitas rumah sakit misalnya, ketika misalnya terasa dada nggak enak, lebih baik berhenti, stop, kemudian relax, langsung telepon orang-orang terdekat, kasih tahu keberadaan kita di mana supaya bisa cepat kirim bantuan. Kemudian yang bersangkutan yang sedang mengalami rasa sakit dada atau sesek itu, dia harus relax, kemudian tarik nafas dalam supaya oksigen itu mengalir lebih banyak, kemudian buang, tarik nafas dalam lebih banyak, kemudian buang. Pokoknya oksigen itu harus masuk. Dibuat batuk bisa nggak? Saya pernah baca ada orang yang menganjurkan berbuat batuk sekeras-kerasnya gitu. Mungkin bisa nggak tuh pengaruh? Batuk itu biasanya yang dianjurkan itu kalau karena irama jantungnya, Bang. Gangguan irama jantung. Nah, dia berhenti tapi karena jantungnya berhenti karena gangguan irama jantung, itu ada tempatnya memang harus batuk. Termasuk kita sendiri juga. Misalnya kok detak jantung saya tiba-tiba nggak enak ya, duk gitu. Batukin aja. Ya, itu refleks gitu ya? Refleks vagalnya itu kita aktifkan sehingga akan menekan gangguan irama jantung. Tapi kalau misalnya dia berhenti jantung karena penyakit jantung koroner yang tersumbat pembuluh darah, batuk sih nggak ada manfaatnya gitu. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ini kayaknya nggak mungkin satu episode ini kalau kita bicara jantung panjang. Cuman karena waktunya juga terbatas, jadi kita cukup sampai di sini. Dr. Nurul, terima kasih sekali kita di podcast ini, podcast Kami UI channel ini memang kita insya Allah menyajikan banyak hal education di sini. Jadi terima kasih Dr. Nurul, juga tadi teman-teman yang udah memperagakan dari tim apa tadi? Tim ICCU. Tim ICCU ya? Iya, tim ICCU Bantuan Hidup Dasar dari RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Nah, kalau misalnya tiba-tiba di sekitar kita ya kita menemukan ada orang tidak sadar, lakukan tahapan seperti itu. Ya. Tadi sudah diperlihatkan atau diperagakan bagus sekali tahapan-tahapannya seperti itu. Dan itu berlaku juga buat orang tenggelam ya? Iya, berlaku semua. Kalau misalnya nggak sadar, apa sih yang pertama kali dilakukan? Kan harus dicek dulu responnya. Jadi tepuk-tepuk pipinya, diguncang bahunya sedikit gitu ya. Sadar nggak? Kalau dia cuma lemes aja kan pasti sadar dong. Digini-giniin, ditepuk-tepuk kan pasti sadar. Tapi kalau misalnya nggak sadar, baru yang kita cek nadi sama dicek nafas. Ada apa enggak? Seperti tadi. Nah ini dong, kadang-kadang di jalanan terjadi kecelakaan. Kita niat nolong ya, orang Indonesia kan ringan tangan untuk menolong kan. Dibawa, pinggirin dulu, itu kan sebenarnya bahaya. Kalau orang-orang dari luar negeri kan nggak mau campur tangan gitu kan. Orang kita kan diangkat bawa, kadang-kadang malah kakinya lebih ke atas, badannya di atasin gitu kan. Itu sebenarnya malah nggak boleh kan. Iya betul. Sebetulnya sih yang dianjurkan tidak merubah posisi. Jadi yang kita lakukan apa? Ya udah kita tadi cek kesadarannya di lokasi tersebut. Ya jangan dipindahin ya. Kalau kita kan suka kita pindahin. Kalau kita pindahkan, tapi supaya nggak macet. Kalau misalnya itu sebetulnya ada risikonya, Bang. Kalau misalnya apalagi kalau karena kecelakaan ya kita pindahkan. Misalnya dia ada masalah sama patah tulang leher, kita pindahkan kepalanya ke mana-mana malah patah parah gitu. Jadi lebih baik di tempat cek dulu kesadarannya bagaimana gitu. Kemudian kalau misalnya dia masih sadar kan kita bisa tanya mana yang sakit gitu. Kan dia jadi bisa tunjukkan ini yang sakit gitu sambil kita minta orang lain di sekitar situ untuk bantu telepon ke petugas kesehatan ke 119. 119. Kita kadang-kadang suka lupa 119. Dan ini juga buat masyarakat loh. Itu kan nggak boleh tuh main pindah-pindah aja. Jadi belajarlah ke depan itu. Orang suka patokan supaya nggak macet gitu. Pastinya dipindahin. Padahal kan dengan dipindahin itu kan resikonya. Betul. Kecuali kalau memindahkannya dengan
apa namanya peralatannya yang memang memadai ya, dengan tandu. gitu loh. Ada tandu kan, ada tandu khusus tuh ya kan, yang Betul. memang apa menjaga supaya orang tersebut tidak bergerak banyak-banyak. Iya. Nah kalau misalnya kita cuma tinggal angkut seret begitu kan, Iya. kepalanya kemana, tangannya kemana gitu Dan ya kita kan. tepok gitu kan. bangun gitu kan. Saya beberapa kali kan Pak ditarik begini dadanya, padahal kan mestinya dia rileks kan. Jangan nah itu banyak, jadi mesti ini sangat ini sekali, sangat kita beruntung sekali tadi di peragakan ada peragaan seperti itu. Iya betul. Bisa tahu lah kita bagaimana menolong Iya. untuk orang-orang. Iya, karena kondisi orang nggak sadar itu bisa terjadi dimanapun, Bang. Betul ya. Dimanapun, ketika di kereta, gitu ya, ketika di keramaian, di mall. Jadi kita tiba-tiba bisa. Iya, bisa di kantor, di rumah, di sekolah, di pasar, dimanapun bisa terjadi. Nah, jadi tolong cermati, lakukan tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, Dan call-nya 119. betul sekali. Itu paling praktis tentunya. Iya. Dokter Nurul, terima kasih sekali. Oke, Kita ketemu senang lagi. sekali. Saya senang sekali dengan pendidikannya luar biasa sekali. Saya agak takut juga nih jadi mau olahraga. Tapi nggak apa-apa ya, harus olahraga terus kan? Olahraga, tapi bertahap ya. Jangan tiba-tiba karena semangat langsung ngerjain olahraga yang berat-berat, jangan. Kalau ini nggak apa-apa, Mbak. Ini kan kadang-kadang kita suka nyanyi, gerakan lah. Itu Iya. kadang bikin lupa tuh. Ya jangan terlalu jingkrak-jingkrak. Kadang-kadang begitu masuk lagu-lagu Rolling Stone, kan market lagi kita untuk gerakan itu. Oke, Dokter Nurul, terima kasih sekali. Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi ya. Karena banyak sekali yang masih dia harus kita ulas. Oke, untuk pemirsa kami di channel, kita sampai di sini saja. Nanti kita akan ketemu lagi dengan edukasi yang bagus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.